Oke, greetings everyone, annyeonghaseyo 여러분. Halo semuanya, welcome back. Oke, kayaknya video hari ini sudah terpampang jelas juga di thumbnail, di judul gitu. Hari ini aku mau ngomongin apa gitu kan ya. Tapi gengs, sebelum aku mulai untuk ke jalan ceritanya gitu ya, buat kalian yang udah siap-siap mau komen masalah berat badan, nana nini, nana nunu, yang body shaming, yang kayak kamu diet lah, kamu badan udah kayak badak, begini shut your mouth lagi. Aduh, tutup ya, dijaga semua perkataan gitu kan ya. Ya, dengerin cerita aku dulu, baru nanti silahkan kalian berkomen dengan segala macamnya. Tapi komennya adalah mengasih solusi gitu ya, nggak cuman kayak tolong diet dong, nggak cuman kayak dengan ini kayak gitu, nggak cuman dengan nyuruh, tapi give the solution. Oke, kalau kalian nyuruh diet, kasih solusi dietnya seperti apa. Kalau atau mungkin kalian punya pengalaman yang sama seperti apa yang aku alamin sekarang, silahkan bercerita bagaimana you cope with that, bagaimana cara mengatasi itu, ini segala macamnya. Oke, so jangan cuman body shaming dan habis itu selesai gitu ya. Mbak ya, aku bakal mulai cerita dari zaman aku masih perawan atau masih gadis gitu kali ya. Jadi waktu dulu itu dari zaman pertama kali aku dapet menstruasi gitu, dari pertama kali aku dapet mens itu siklus menstruasi aku sudah tidak teratur. Itu merupakan satu gejala dari PCOS gitu. Nah, PCOS ini juga bisa didapatkan dari keturunan gitu, gengs. Nah, dari zaman pertama kali aku mens itu udah, mensnya jaraknya itu udah 2 bulan sekali gitu kan. Kalau biasanya orang normal siklusnya itu 1 bulan sekali, kalau aku 2 bulan sekali. Caranya lagi adalah bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan itu aku nggak dapet mens sama sekali. Nah, waktu 3 bulan, 4 bulan itu aku nggak dapet mens, aku cuman mikirnya kayak gini, oke, mungkin karena aku terlalu stres gitu, stres dengan tugas, stres dengan kerjaan, stres dengan kehidupan, kayak gitu kan. Mungkin aku mikirnya seperti itu, jadi aku bawa santai. Tapi ternyata gengs, itu nggak cuma terjadi sekali, 2 kali gitu loh. Itu terjadi lagi 3 kali, sampai aku itu akhirnya kayak udah nih, I think aku harus ke dokter kayak gitu. Udah, terus aku ke dokter kandungan. Bilang minta obat untuk mens gitu. Udah, terus ditanyain berapa lama udah nggak mens. Terus aku jawab kan 3 bulan dok, sudah tidak mens kayak gitu. Terus dokternya kaget, what? Kok bisa kamu 3 bulan nggak mens? Udah, akhirnya dikasih obat sama dokter untuk memperlancar mens kayak gitu. Waktu itu aku juga di USG, jadi di USG-nya itu semuanya masih kelihatan normal seperti biasa, dimana tidak ada folikel-folikel kecil gitu. Jadi kalau kalian PCOS itu, gambar USG-nya aku taruh di sini kali ya. Aku taruh di sini itu, jadi dia tuh bakal kelihatan banyak banget folikel-folikel kecil gitu, atau biasanya dijulukin sama multiple X. Dikasih obat itu, aku minum dan mens aku lancar gitu. Begitu sampai di Korea, aku sama opa ke dokter kandungan juga. Tapi di situ kita cuma minta obat KB, dimana untuk memperlancar menstruasi gitu loh. Memperlancar menstruasi biar bagaimana ya. Karena kita kan belum mau punya anak gitu. Tapi kita obat KB-nya itu cuman minum beberapa bulan gitu, kalau nggak salah 3 kali atau berapa kali kayak gitu. Terus selebihnya adalah kita KB natural. Kalau KB natural gitu, aku mikirnya kayak bisa give chance juga kan untuk hamil gitu. Nah, sampai akhirnya di bulan Oktober kemarin, aku nunggu kok habis KB natural gitu, habis KB natural yang main copot gitu, kadang juga malah nggak dicopot, kok aku nggak hamil, aku mikir kayak gitu kan, kok aku nggak hamil ya beb. Oke, terus sama siapa, udahlah jangan terlalu dipikirin, dia bilang kayak gitu, udahlah jangan terlalu dipikirin masalah hamil atau enggaknya tuh ntar aja gitu, ntar aja dipikirin. Apalagi pada saat itu kalau nggak salah banyak banget karena mungkin lagi karantina dan segala macamnya, itu banyak banget yang ini tuh loh gengs, yang hamil kayak gitu kan. Terus aku kayak, aku juga pengen deh kayaknya kayak gitu, cuman kok aku nggak hamil, aku mikir kayak gitu. Terus akhirnya sama siapa, ya udah ini aja kalau gitu mulai sekarang kita udah berhenti KB secara natural kayak gitu. Kita jalanin aja kita coba yang literally bener-bener coba untuk trying to conceive.
yang literally bener-bener coba untuk bikin anak gitu tanpa copot-copot lagi atau segala macamnya aja. Ya, ya udah akhirnya aku sama si opa trying to conceive gitu, coba untuk bikin anak gitu ya, bikin anak dengan segala sesuatunya. Dan ternyata sampai Desember waktu pindah ke sini itu masih belum hamil gitu. Jadi waktu masih belum hamil itu ya kayak masih kayak setiap kali ngecek tes pack gitu ngelihat negatif mulu, itu sakit banget ya gengs, karena emang aku udah nyoba gitu kan dari Oktober sampai Desember itu bener-bener dicoba. Terus akhirnya aku sama si opa akhirnya kayak gini, oke, kalau ada waktu kita ke dokter kandungan, dokter kandungan yang deket, yang di Ansan kayak gitu. Akhirnya kita browsing banyak rumah sakit ibu dan anak kayak gitu untuk ke dokter. Dan opa maunya kalau ke dokter juga sekalian ke dokter yang bagus atau ke rumah sakit yang gede gitu, yang memang mereka punya fasilitas kalau memang misalnya terjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan lah kayak gitu, kayak misalnya pengecekan medical check up dan segala macamnya kayak gitu. Nah udah akhirnya kita ke dokter yang di Ansan itu sekitar akhir bulan Januari itu. Terus kita cerita sama dokter, aku belum mens kayaknya 2 atau 3 bulan, aku bilang kayak gitu. Kita USG aja dulu, dokter bilang kayak gitu. Bukan USG sih namanya, apa ya, transvaginal aja dulu gitu. Transvaginal tuh yang kalian dimasukin alat macem curly iron itu, dimasukin ke dalam di dalam ke wanitanya kalian kayak gitu buat dilihat gitu sama dokter. Dokter bilang kalau dari siklus yang tidak teratur dengan segala macamnya itu yang paling aware pertama kali yang harus diperhatikan adalah PCOS gitu kan. Akhirnya sama dokter dimasukin, dilihat, terus dokter bilang, iya ini ada kamu di ini, telurnya banyak, dokter bilang kayak gitu. Terus aku kayak, hah, telurnya banyak? Pikiran aku waktu itu telurnya banyak itu berarti kan ya bisa gitu, bisa dapat anak kembar gitu. Tapi dokter bilang no, this is not healthy gitu. Kalau telurnya banyak malah jatuhnya nalca atau hari matangnya dia itu nggak teratur, dokter bilang kayak gitu. Terus ditanyain lagi sama dokter, kamu berat badan pernah ada yang kayak gejolak nambah gitu nggak? Nah setelah ditanyain kayak gitu aku baru kepikiran kalau setelah aku datang ke Korea itu, dari pertama kali aku menginjakan kaki di Korea sampai di saat periksa itu, jadi jangka waktunya sekitar 1 tahun ya, itu aku nambah berat badan udah sekitar 12 kilo. Gengs, tidak ada orang normal yang menambah berat badan 12 kilo. Ih, ada kali ya. Cuman kalau kata dokter itu cukup mengagetkan gitu. Kalau selama 1 tahun kamu bisa gain 12 kg, kalau kamu bisa nambah berat badan 12 kg itu cukup mengagetkan kata dokter. Terus aku bilang, ya aku juga kaget gitu, karena memang apakah mungkin karena dulu aku sering olahraga di gym dan sekarang tuh aku olahraganya cuma lari-lari atau jalan-jalan di sekitar rumah, maksudnya tidak ada yang sampai angkat beban dan ininya kayak gitu. Apakah karena itu juga aku kurang tahu. Padahal tuh gengs, aku kalau makan itu sudah yang literally bener-bener sampai opa pun marah gitu loh, why I did that to my body gitu. Karena aku makannya tuh udah yang sampai bener-bener perhatian, yang sampai nimbang, yang sampai aku mau makan ini, aku mau makan ini aja kayak gitu-gitu. Sampai makanya sama si opa tuh selalu sering banget kayak dipaksa, ayo ini aku bawain chicken, kamu harus makan chicken kayak gitu, ayo kamu kayak gini. Karena dia tahu kadang tuh bahkan sehari itu aku cuma makan 1 kali dengan nananya, dan dia tuh kadang suka kasihan mesakne gitu loh, mesakne aku gitu. Nah kata dokter, oke, mungkin ini kamu ada potensi PCOS gitu, ada potensi PCOS. Tapi sebelum itu, sebelum iniin segala sesuatunya gitu, sebelum mengambil kesimpulan segala sesuatunya, kamu harus medical check up dulu kayak gitu kan. Yang pertama itu diindus dulu, karena aku kan udah nggak mens selama 2 atau 3 bulan itu. Terus diindus dulu, di di menstruasinya dirangsang dulu, itu harus disuntik. Nah waktu itu aku disuntik itu
nggak tahu kenapa, apakah karena obatnya nggak cocok atau bagaimana, disuntik itu aku nggak mens, gengs. Jadi mens aku tuh tidak bisa dirangsang oleh persuntikan gitu. Aduh, aku mau ngomong aja udah beribet banget ya dari tadi. Jadi mens aku tuh tidak bisa dirangsang oleh persuntikan. Jadi akhirnya sama dokter dikasih obat minum, obat yang harus diminum 2 kali sehari selama 7 hari. Aku lupa namanya apa ya itu, Provera atau apa gitu. Jadi dirangsang itu, dan ternyata manjur pakai obat itu. Terus mens aku keluar ya kan, pada hari ketiga hari menstruasi harus ke rumah sakit lagi untuk ambil darah, buat tes darah gitu. Kenapa buat tes darah? Karena dokter bilang kalau PCOS ini gitu kan, PCOS ini bisa berkembang menjadi suatu penyakit lain gitu. Apalagi aku kan ini berat badan yang tiba-tiba melonjak banget gitu, yang melonjak banget sampai 12 kilo setahun kayak gitu. Nah, dokter tuh takutnya kalau misalnya nih PCOS aku berkembang jadi mungkin darah tinggi atau diabetes atau segala macamnya kayak gitu kan. Udah waktu itu dites darah di hari ketiga cycle, di hari ketiga menstruasi dites. Besokannya di hari kelima period atau di hari ke, biasanya aku kan kalau menstruasi 5 hari gitu, 5 hari udah coklat gitu loh, gengs. Nah, sama dokter waktu itu diasumsikan kamu 5 hari sudah berkurang darah yang begitu banyak gitu, sudah berkurang. Nah, di hari kelima disuruh balik lagi ke rumah sakit, dan waktu itu juga mens aku udah dikit banget darahnya, udah dikit gitu. Terus sama dokter disuruh periksa yang namanya apa ya, HSG apa ya kalau nggak salah. Jadi aku itu disuruh tiduran di mesin CT scan. Itu kaki aku dibembeng, gengs, dibembeng yang kayak literally dibembeng kayak gitu, yang dibuka gitu kan, dibuka terus dokter masukin alat dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Dan itu buat ngecek apakah ini tuba falopia namanya ya, apa ya, pokok si bagian perpipaan gitu, perpipaan si telur-telur ini, apakah ada penyumbatan seperti endometriosis atau kista atau apa kayak gitu. Itu buat ngecek kayak gitu-gitu kan. Terus udah itu dicek, dimasukin sama dokter segala macam alat aku nggak tahu karena aku nggak ngeliat dan segala macamnya. Dan udah itu dimasukin di dalam situ, dan aku kan belum pernah ngerasain HSG dan segala macamnya kayak gini kan. Itu rasanya, kalau buat aku, kalau dari pengalaman aku, itu rasanya sakit banget, gengs. Itu sakitnya minta ampun, kayak ini perut, di dalam perut kamu, kayak usus kamu tuh ditusuk-tusuk gitu loh. Itu rasanya sakit banget. Cuman dokter itu awalnya nggak bilang kalau itu sakit, dia cuman bilang ini tuh bakal tidak nyaman gitu loh, kamu bakal merasa tidak nyaman dengan tes ini gitu. Tapi it's essential karena kita juga perlu tahu apakah ada penyumbatan dan segala macamnya gitu sebelum kita memulai progres untuk induce bikin baby, dia bilang kayak gitu. Karena dokter bilangnya ini tidak nyaman, aku mikirnya kayak, oh tidak nyaman kayak yang waktu dimasukin transvaginal USG, aku mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata itu sakit, gengs. Sakit banget. Sakitnya minta ampun. Sampai nih, gengs, aku seumur hidup nggak pernah yang namanya blackout atau pingsan. Aku nggak pernah yang sampai kayak aku nggak bisa kayak gitu tuh, nggak pernah sama sekali. Bahkan nggak makan 4 hari pun aku nggak pernah kayak gitu. Cuman waktu di HSG itu doang, kelar itu aku langsung kayak blackout gitu loh, gengs, yang kayak udah ketutup mata, udah hitam semua dengan segala macamnya. Sampai waktu aku teriak-teriak apa yo, suster sama dokter tuh cuman bilang kayak camaseo, tahan ya kayak gitu. Terus aku tuh kayak mampus, sakit. Udah kayak gitu, selesai tuh lemes yang sampai sama susternya tuh juga bilang aku mau gerakin badan itu kan nggak bisa,
sama susternya tuh juga dibilangin kayak gini, udah jangan berusaha untuk gerak. Susternya bilang jangan berusaha untuk gerak, kenyang kamanisto ya, kayak gitu. Udah diem aja, nggak apa-apa, kamu di sini take your time gitu loh, tunggu sampai kamu bisa bangkit lagi, bisa keluar gitu kan. Udah, akhirnya aku tuh nunggu sekitar 5 menit, ada kalinya aku tepar segala macamnya kayak gitu. Terus aku turun, terus sama suster dikasih tahu kalau setelah pemeriksaan HSG ini bakal pendarahan seperti menstruasi gitu, bakal pendarahan sampai menstruasi 2-3 hari ke depan. Nah, karena waktu itu kan menstruasi aku belum bener-bener hilang kayak gitu, tapi udah tinggal dikit banget darahnya, udah mulai ada agak-agak kecoklatan gitu, gengs. Nah, setelah si HSG ini dikasih painkiller sama dokter, dikasih obat painkiller, antibiotik gitu kan, karena kan habis, biar gimana pun kan ada alat-alat yang masuk ke dalam tubuh kita gitu, takutnya ada bakteri atau misalnya terluka atau bagaimana kayak gitu. Akhirnya dikasih antibiotik, dikasih painkiller karena takutnya kalau masih nyut kayak gitu. Dan udah setelah itu obat sama antibiotiknya diminum 5 hari, dan si pembalut harus dipakai 2-3 hari ke depan atau sampai darahnya hilang kayak gitu. Nah, kalau kalian ingat, aku dulu pernah nggak upload video selama seminggu karena aku bilang aku harus bed rest. Itu karena, gengs, ada kejadian tidak terduga. Jadi aku kan harusnya mikirnya tuh oke, ini si berdarah-darah ini mungkin cuma 2-3 hari doang kayak gitu, atau maksimal 5 hari lah, aku mikirnya kayak gitu. Nah, 5 hari itu ternyata, gengs, masih belum berhenti darahnya. Jadi aku tuh total kayak berdarah-darah dengan segala macamnya, sama siklus menstruasi itu sekitar 10 hari itu darah yang lumayan banyak gitu ya, darah yang lumayan banyak. Dan karena sisanya itu kan udah cuman tinggal kecoklatan dengan segala macamnya kayak gitu, aku nggak begitu mikir sih. Pokok darah yang memang merah dengan segala macamnya itu aku sekitar 10 hari. Jadi itu aku lemes banget, gengs. Itu lemesnya udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ini. Sampai kata siapa, udah kamu tuh di kasur aja, nggak mau ngapain, jangan, udah nggak usah masak, nggak usah apa, nggak usah ini, pokok kamu istirahat kayak gitu. Dan itu pertama kali dalam hidup aku yang aku selemes itu gitu loh. Udah tuh akhirnya karena karena aku digituin sama dokter gitu kan, kayak nahan sakit, yang ditusuk-tusuk, terus habis itu harus cek darah dengan segala macamnya. Dan yang lebih bikin aku kepikiran adalah waktu tes itu kan dokter bilang ini tuh bakal berasa tidak nyaman gitu loh, tes ini tuh bakal memberikan rasa ketidaknyamanan. Tapi pas waktu itu aku ngerasanya aku sakit banget gitu loh, sakit banget. Dan yang ada di pikiran aku adalah ketika aku sakit dalam menjalani tes itu, ketika aku merasakan sakit menjalani tes itu, berarti there is something wrong in my body gitu kan. Aku ngerasa ini kayaknya ada yang salah nih sama badan aku nih, kenapa aku sakit gitu. Padahal dokter bilang ini tuh cuma nggak nyaman, rasanya agak aneh aja kayak gitu. Tapi kenapa aku merasakan sakit yang sampai aku tuh lemes, yang seumur hidup nggak pernah aku rasain gitu ya. Kok sampai kayak gitu, kayak di pikiran aku tuh cuman kayak oke, ada sesuatu hal yang salah sama tubuh aku gitu. Apalagi ditambah dokter bilang aku PCOS, ada gejala PCOS kayak gitu. Nah, waktu itu sambil nunggu hasil, jadi aku tuh kan tes di hari Sabtu, Minggu rumah sakit tutup. Rumah sakitnya itu bukan rumah sakitnya sih, maksudnya dokternya itu tutup, tidak beraktivitas gitu loh. Jadi dia cuman melayani orang yang mau melahirkan, tidak membuka konsultasi kayak gitu. Nah, udah tutup, akhirnya nunggu sampai Senin itu, gengs. Aku tiap malam nunggu hasil itu keluar, nangis mulu, nangis yang sampai literally nangis, yang aku tuh minta maaf sama si opa kalau misalnya kayak kalau Senin gitu, kalau hari Senin besok ini kita dapet tes yang dapat hasil yang kurang mengenakan dari dokter kayak gitu. Jadi sebelum kita dengerin tes itu, aku udah minta maaf dulu sama siapa kalau misalnya if there's something wrong with my body, kalau ada yang salah gitu sama tubuh aku, kalau mungkin dokter bilang ada sesuatu gitu di dalam tubuh aku yang bisa ngebuat kita
kita gitu, yang bisa membuat keluarga kita nggak berkembang gitu. Maksudnya kayak aku gak bisa kasih kamu anak atau gimana kayak gitu-gitu. Itu aku udah minta maaf dulu sama si Opa, karena aku udah tiap malam itu udah nangis, udah kayak orang kayak udah kayak orang pasrah banget gitu. Udah yang kayak pikiran aku udah aneh-aneh dengan segala macam. Aku sama si Opa memang bukan tipe orang yang pengen punya anak sekarang kayak gitu loh, yang harus detik ini sekarang atau secepat mungkin dalam waktu dekat atau segala macamnya. Cuman aku pengen gitu, pengen punya anak gitu, entah suatu saat kapanpun gitu loh. Nah, kalau udah dari sekarang aja ada masalah dengan segala macamnya kayak gitu, kemungkinan juga kan udah nggak, kemungkinan yang ada di pikiranku yang paling terburuk adalah oke, aku nggak bisa punya anak kayak gitu. Nah, itu karena aku udah nangis dengan segala macamnya, terus Opa tuh udah ngerasa kasihan juga, walaupun bilang kalaupun misalnya nggak dikasih gitu sama Tuhan, ya udah gitu, ya udah nggak masalah. Mau siapa bilang kayak aku nggak dikasih juga nggak masalah gitu loh dia. Terus endingnya hari Senin itu, hari Senin ketemu dokter. Hari Senin ketemu dokter dan hasilnya dokter bilang semuanya sehat, PCOS aku belum develop ke darah tinggi, belum develop ke diabetes dengan segala macamnya kayak gitu. Jadi dokter bilang aku masih dalam tahap sehat. Masalah perpipaan, kewanitaan, rahim dan segala macamnya itu dokter juga udah ngecek dan dokter bilang everything is fine, you're healthy, tidak ada masalah, tidak ada endometriosis, tidak ada kista, tidak ada apapun, rahim kamu sehat, pokoknya semuanya sehat. Cuman mungkin yang perlu diatasin adalah PCOS-nya aja, dimana multiple egg gitu ya, dimana kita harus merangsang untuk terjadinya menstruasi. Jadi bisa habis menstruasi itu bisa dikasih obat sama dokter yang untuk mematangkan telur dan si telurnya ini nanti bisa dibuahin. Jadi dokter bilang kayak gitu. Dan waktu tahu hasilnya semuanya bagus, kalau semuanya sehat dan segala macam itu, aku seneng banget ya. Aku bersyukur banget sama Tuhan kalau misalnya kayak istilahnya kemungkinan bisa hamil gitu ya, kemungkinan bisa hamilnya itu kan jadi kayak aku punya kepercayaan diri yang oke, masih bisa gitu loh, karena aku sehat. Aku mikirnya kayak gitu. Habis setelah selesai kayak gitu, aku dikasih obat sama dokter, aku lupa namanya apa, itu buat diminum 5 hari diminum dalam jangka waktu 5 hari. Nanti 5 hari balik lagi ke dokter untuk dicek apakah ada telur yang masuk ke rahim gitu loh, yang untuk matang dan siap dibuahin kayak gitu. Dicek nih sama dokter, dilihat ternyata nggak ada telur yang matang, gengs. Dari situ sedih lagi sedih lagi gitu kan, kayak it's difficult gitu, susah gitu loh, kayak kenapa nggak ada yang ini, padahal tuh aku makan pun udah dijaga, aku makan salad kayak, aku sekarang kalau mau makan tuh beli ke Inmart atau beli ke supermarket, beli salad kayak gitu. Terus aku lari-lari keliling sini, terus aku jalan kaki keliling ini. Cuman kenapa nggak berhasil gitu loh, kenapa masih nggak ada telur gitu kan, kenapa nggak ada telur yang siap untuk dibuahin gitu. Dari situ juga ngerasa sedih lagi terus dokter bilang it's okay, dokter bilang it's okay. Kemarin itu aku cuma ngecek, dokter bilang aku kemarin tuh cuma ngecek kecocokan kamu sama obatnya gitu, karena dosisnya yang dikasih sama dokter katanya dosis yang paling rendah dari obat itu. Terus dokter bilang sekarang ini aja, kita tunggu sampai kamu di menstruasi selanjutnya kayak gitu. Jadi cycle kedua bakal dimulai setelah aku menstruasi. Dokter bilang bulan depan kalau misalnya kamu sudah menstruasi, datang ke sini gitu di hari kedua, aku kasih obatnya lagi. Tapi ternyata gengs, di bulan depannya, which is bulan Februari itu, aku nggak men sama sekali. Harusnya tuh awal Maret kita bisa ke dokter, tapi karena waktu schedule-nya sama si Opa juga nggak cocok, karena kan aku nggak bisa ke dokter sendirian gitu loh, aku harus didampingin Opa karena banyak
kata-kata medis yang aku nggak tahu gitu, jadi aku harus didampingi sama si opa, dan ternyata jadwalnya nggak cocok, opa liburnya selalu waktu weekend gitu kan, jadi kalau weekend pun dokternya tutup, jadi nggak cocok dan segala macam ya. Baru di pertengahan akhir Maret kalau nggak salah, itu kita ke dokter untuk melakukan cycle kedua itu lagi ngerangsang menstruasinya gitu. Sekarang aku lagi nunggu menstruasi di cycle kedua ini, dan dikasih obat lagi untuk diminum 7 hari merangsang menstruasi, dan harus nunggu lagi selama 7-10 hari ke depan untuk menstruasi ini keluar gitu ya. Dan nanti seperti biasa di menstruasi hari kedua atau hari ketiga siklus menstruasi hari ketiga diminum lagi obat untuk mematangkan sel telur kayak gitu. Jadi ini aku lagi di cycle kedua sama si opa, mencoba untuk bikin baby kayak gitu. Opa juga dicek ya gengs kemarin, dan opa sehat semuanya, jadi cuman aku doang ya bermasalah kayaknya. But it's okay. Sekarang yang aku lakuin apa setelah divonis PCOS dan segala macamnya? Satu, aku lebih hati-hati terhadap apa yang aku makan. Terus habis itu juga sekarang aku daftar personal trainer. Aku daftar personal trainer supaya ada yang melatih untuk olahraga gitu kan, untuk membalance hormon dan segala macam. Apa ya, aku cuma mau bilang aja sih, banyak juga dari beberapa dari kalian kan komen, diet sih kak, kayak gitu. Beberapa dari kalian juga komen, kamu diet sih, badan udah kayak badak gitu, kamu turunin berat badan, kamu kayak gini kayak gitu. But ya gengs, aku sudah berusaha sebisa mungkin untuk menurunkan berat badan, untuk menjaga pola makan aku, untuk lari-lari setiap aku ada waktu, untuk jalan-jalan setiap aku ada waktu. Cuman ternyata memang kan there's something inside me gitu loh, there is something wrong inside me. Jadi kalau kalian melihat orang yang mungkin agak berlebihan berat badan atau badannya mereka agak lebih gemoy gitu kan ya, itu tolong banget jangan dikasih komentar-komentar yang seperti itu gitu sih menurut aku, karena kalian nggak tahu perjuangan di baliknya itu seperti apa gitu kan. Mungkin dia juga udah berusaha atau segala macamnya. Kalau aku sendiri pun tipikal orang yang kalau kamu tidak tahu perjuangan aku, ya aku tidak akan memikirkan apa yang kamu omongkan. Cuman kan banyak aja orang di luar sana yang mungkin hatinya selembut sutra dengan segala macamnya kayak gitu-gitu. Jadi ya jangan kalau bisa dimanapun kalian berada harus selalu bikin happy gitu ya, jangan nambahin beban orang. Karena mungkin orang yang gemoy ini, yang badannya agak berisi ini juga bebannya sudah banyak. I will be a happy, chill person again. Doesn't matter what's the problem gitu. Aku bakal jadi orang yang ceria lagi, yang semangat lagi dengan segala macamnya. Tidak peduli apapun masalah yang harus aku hadapin. Cause I have God, I have people who love me. Aku punya Tuhan, aku punya orang-orang yang sayang sama aku, yang bisa mendampingi aku setiap saat. Aku minta buat kalian doain gitu, kalian doain supaya cepet ada babynya gitu. Semoga dikasih keajaiban sama Tuhan. Just give me your prayer gitu kan. Sisakan waktu kalian sedikit aja gitu untuk doa biar cepet ada baby akunya sama si opa. Harus susah gek selalu bikin video sambil nangis gini. Mbak ya. Ya pokoknya sisakan waktu kalian sedikit untuk doa gitu ya buat aku. Terus habis itu juga please be kind. Tolong lebih baik, lebih berlemah lembut lagi sama orang, dan apa ya, semangatin terus kayak gitu. Jadi ya seperti itu gengs. Kalian bantu aku untuk jadi orang yang lebih dewasa dan lebih baik lagi, dan lebih bisa membawa hal-hal positif dalam dunia ini kayak gitu aja. But ya gengs, video hari ini agak mellow memang, cuman cuman hal-hal ini aja yang mau aku sampaikan gitu, live update. Mbak ya, aku juga nggak pernah kecewa gitu. Aku juga nggak pernah kecewa, aku juga nggak pernah marah kalau misalnya ada orang yang nanya kak kapan hamil, atau misalnya ada orang yang bilang kamu hamil ya kayak gitu. Itu aku nggak pernah marah. Itu aku merasa kayak aku juga didoakan gitu loh untuk supaya cepet hamil. Ya pokoknya terima kasih banyak juga sama kalian yang sudah menyemangati, yang dengan sabar mendampingi kayak gitu, dan mengerti kalau akhir-akhir ini juga
moodnya kurang bagus. Pokoknya I'm glad to have you. Pokoknya aku bersyukur banget punya kalian subscriber teman-teman online dan orang-orang di luar sana yang sayang sama aku dan Opa dan selalu berbuat baik, mendoakan baik kita. So ya, hari ini memang agak melo gengs, cuman cukup sampai di sini aja melonya gitu ya. Hopefully nanti kedepannya kita tetap bisa menjalankan hidup secara ceria, bahagia seperti itu, oke? And ya, sampai di sini aja dulu kali ya. Apa yang mau aku ceritain, apa yang mau aku kasih tahu ke kalian. So, may today video bring you joy. Stay healthy, stay happy, stay lovely. I'll see you in the next video guys, dengan yang lebih ceria, dengan yang lebih senang, oke? Annyeong!